Nanti yang disebar data Kakak sendiri, karena apa? Karena yang buat pengajuan ya KTP Kakak sendiri gitu loh. Nah, si jokinya apa? Cuma dapat untung, ya cuma kayak gitu aja, cuma ngarahin kamu download ini kamu yang dipasang nomor ini, kayak gitu-gitu. Udahlah, itu basi banget itu joki pinjol tuh emang ya brengsek semua kalau saya bilang itu. Brengsek emang. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Kakak maaf banget pagi-pagi ganggu, mau ini tuh mau cerita dan minta solusi juga. Tadinya aku tuh pengen bahas di grup, cuman takut salah ya, terus bingung harus mulai dari mana. Eh Gini, aku tuh kan sebelum kenal sama channel Wanitang itu, aku lihat dulu channel YouTube orang, namanya tuh RG Official kalau nggak salah. Nah, pas aku tonton videonya itu, dengan judul-judul video yang katanya bisa lolos dari pinjol berapa puluh aplikasi ilegal katanya gitu. Terus aku lihat ada di sana mencantumkan grup di Telegram. Nah, terus aku gabunglah di sana di grup Telegram itu. Nah, yang aku kira aku masuk di grup itu tuh ekspektasinya aku tuh kayak wanita gini gitu, dikasih pencerahan, kasih solusi bareng-bareng gimana, ternyata enggak, itu mah kayak individual aku sama admin, terus ditawarin, katanya, "Oke Kak, kita bantu masalah Kakak, Kakak mau nggak, eee, pinjolnya lunas?" Katanya gitu. "Ya mau banget," kata aku teh. Ya udah kita bantu, ya sama di data gitu nama, terus, lokasi, terus, rawatan pinjolnya apa aja, yang galbay apa aja, yang pernah ditolak apa aja gitu. Sebenarnya aku tuh belum pernah galbay, cuman emang mau mendekati jatuh tempo pembayaran waktu itu tuh. Karena emang aku udah, nggak bisa nih cari uang lagi dan nggak mau gali, tutup lubang lagi gitu. Jadi mulailah gerasak-gerusuk cari solusi gitu kan. Nah, mungkin emang, entahlah mungkin jadi pelajaran aja ya, aku juga nggak mau nyalahin lagi terus diri sendiri gitu. Nah, di grup Telegram itu terus, dibikin lagi grup cuma 3 orang, adminnya 2 orang, cowok cewek sih kalau di fotonya, terus sama aku. Nah, terus dikasih tutorial katanya, "Ya udah Kak kita bantu ada eee, fee-nya itu di akhir," katanya gitu, 35% gitu. Ya aku mikir ya karena fee-nya di akhir jadi, "Oh bener nih mau dibantu," gitu. Aku tuh ngikut-ngikutin aja peraturannya, terus aku tuh disuruh download beberapa aplikasi ilegal pinjolnya lagi, terus, aku suruh ngulangin gitu sebelum aku disuruh download tuh aku disuruh ngedownload dulu aplikasi backup gitu. Jadi aku disuruh nge-backup kontak nomor handphone aku sendiri, terus aku simpan di Telegram, otomatis kontak di handphone aku tuh sama mereka diganti, sama admin-admin itu tuh diganti dengan kontak-kontak yang aku nggak kenal. Nah, awalnya aku nggak paham gitu, terus aku disuruh download aplikasi ilegal pinjol, nah terus aku daftar-daftar lagi. Nah pas 2 kali daftar pinjol itu, aku baru mikir kayak gini, "Lah Kak, aku jadi nambah-nambah utang dong kalau kayak gini." "Ya enggak lah Kak, tenang, soalnya kan Kakak nggak bakal bayar," gitu. Eee, aku masih belum paham di situ, oh gitu ya, jadi aku nggak harus mikirin pembayaran ini, "Enggak harus Kak," cenah gitu. "Yuk lanjut lagi Kak," aku ngikutin aja gitu terus, download lagi, daftar lagi gitu. Dari sore sampai malam aku sebenarnya nggak tenang, kayak nggak tahu kenapa pikiran tuh malah jadi tambah, semeraut gitu, terus hati tuh malah tambah nggak tenang. Semalaman aku pikir-pikir, ih kok
on gitu ya, kok bodoh banget gitu. Ya jadi aku mulai paham cara kerjanya, oh aku tetap pinjem ke pinjol-pinjol ilegal itu, pakai data aku, pakai KTP aku, cuman kontaknya bukan orang-orang yang aku kenal gitu, paham nggak, Kak? Jadi nanti tuh, aku tanya ke si adminnya, "Kak, jadi ini, tetep ya nanti, pinjol-pinjol ini tetap ngasih tagihan ke aku, mungkin neror ke nomor pribadi aku, tapi mungkin sebar kontaknya ke orang-orang yang nggak kenal." "Iya, Kak, kan emang kayak gitu sistemnya." Aku langsung bingung, iya maksudnya percuma dong, aku tetap nyebarin foto aku, kan harus verifikasi wajah sama KTP aku. Sekarang okelah data aku nggak tersebar sama orang-orang yang aku kenal. Tapi kan mungkin gimana kalau misalkan ada yang datang, kan itu aku fotoin KTP aku kan, aku di sana malah kayak, "Ih kok kok aku pinter banget," gitu. Pas semalam itu teh langsung diminta, "Oke Kak, bagi hasil dulu ya," kan gitu. Waktu semalam itu tuh cair di 4 aplikasi, 1 juta berapa gitu, pokoknya 3 juta berapa, pokoknya pas bagi hasil aku suruh transfer ke admin itu 1 juta sekian, itu setelah bagi hasil tuh. Nah, aku cuman kebayar 1 pinjol sama 1 kali cicilan di pinjol yang lain. Aku mikir lagi gitu, aku masih nggak tenang. Ini sama aja kayak aku, ngebobol uang orang gitu, terus aku kabur gitu, kayak aku nyuri, aku malah jadi tambah nggak tenang gitu. Terus pas besoknya di WA lagi sama adminnya, "Kak, mau lanjut?" Gitu. Aku masih kayak mikir-mikir gitu. Nah, terus ada yang cair lagi 1 aplikasi, dari sana aku langsung mulai, "Nggak deh, aku capek kayaknya ini caranya salah," gitu. Okelah mungkin itu dalam sesaat aku bisa aman karena data aku nggak kesebar sama orang-orang yang ada di kontak aku, karena kontak aku kan udah di-backup gitu. Cuman, ya tetep aja aku malu-maluin diri aku sendirilah karena kan KTP sama wajah aku tuh udah bertebaran gitu kan. Di sana aku langsung, udah deh capek temen aku nggak selesaikan nih di, di admin itu, aku nggak selesaikan, langsung pas pencairan terakhir yang 1 juta aku bilang, "Kak, bagi hasil aja," aku bilang gitu, eee "Oh iya nanti transfer aja ke sini." Mungkin karena akunya udah sikapnya beda sama mereka, terus makanya nggak ngehubungin aku lagi, nggak tahu kenapa gitu. Dan terus baru deh aku, eee, ketemu channel wanita ini dan aku gabung gitu. Nah yang jadi pertanyaan aku nih Kak, karena aku bilang kemarin kan pengen ganti nomor, karena ya bingung jadi aku harus mikirin cicilan yang kemarin-kemarin cair ini sama admin-admin di official itu, atau aku fokus aja sama yang sebelumnya aku sendiri gitu. Nah, aku tuh bingung karena emang ada waktu aplikasi yang cair kemarin-kemarin tuh, ada yang jatuh temponya tuh cuman 1 minggu. Aku takut keburu diteror ke nomor aku pribadi karena, ini nomornya satu-satunya yang aku pakai, yang jadi malah ngehambat gitu. Jadi kontak-kontak yang aku kenal pada nggak ada kan, nggak ke-save karena diganti sama nomor yang aku nggak kenal. Terus aku juga kan punya all shop, jadinya tuh tersendat gara-gara kejadian ini, aku jadi nggak posting-posting dagangan aku gitu, karena bingung aku mau ngeganti nge-save lagi nomor-nomor orang yang aku kenal, takutnya nanti mereka kena imbasnya juga gitu karena aku save balik gitu. Nah, jadi aku bingung apa aku ganti nomor aja gitu. Nah, kalau emang sih bisa kan itu bisa aja lah aku langsung ganti, nomor. Cuman aku kepikirannya tuh ini aplikasi yang kemarin cair-cair bersama admin itu apa aku harus pikirin juga? Apa gimana? Coba Kak, menurut Kakak kayak gimana? Aku bener-bener bingung banget. Maaf loh sebelumnya jadi curhat panjang lebar kayak gini, soalnya bener-bener gak tenang gitu. Aku juga mau kalau ganti nomor aku juga harus banyak yang aku ini dulu, soalnya udah lama banget aku pakai nomor ini, eee, kalau mau apa-apa aku pakai nomor ini. Jadi sebenarnya bingung juga mau ganti nomor itu karena ini nomor utamanya aku, cuman kalau aku nggak ganti nomor ya itu, kesendat di usaha aku, di ikhtiarnya aku, terus aku juga jujur emang takut nanti kalau misalkan teror di ini, di itu, gitu. Nah, menurut Kakak aku baiknya kayak gimana? Cuman emang aku pengen banget ya sih aku ganti nomor gitu. Cuman gimana ya bagusnya? Terus yang aplikasi kemarin apa harus aku catat juga, aku pikirin juga,
atau nggak usah, Kak? Mohon solusinya ya, Kak, ya. Maaf banget sebelumnya. Makasih. Oke, di sini, apa yang aku tangkap dari pembicaraan Kakak ini terkena joki pinjol. Oke lah, di saat kita, awalan gagal bayar atau telat bayar, pasti pikiran kita itu kemana-mana. Gimana caranya ya buat ngelunasin utang kita semua di online gitu. Ya nggak ada yang menyalahkan juga sih, karena pikiran kita itu panik, kita nggak tenang. Di saat itu, Kakak ketemu dengan channel atau orang yang salah sebenarnya. Karena mereka itu memang joki pinjol, mereka sebenarnya tuh ya bisnis nyari orang-orang yang model kayak Kakak seperti ini yang baru gagal bayar, akhirnya dimanfaatin sama dia gitu untuk mencari keuntungan dengan mengarahkan Kakak untuk minjol lagi di aplikasi ilegal. Ya, yang jadi jaminan data Kakak sendiri. Nanti yang disebar data Kakak sendiri karena apa? Karena yang buat pengajuan ya KTP Kakak sendiri gitu loh. Nah, si jokinya apa? Cuma dapat untung, ya cuma kayak gitu aja, cuma ngarahin kamu download ini kamu yang dipasang nomor ini, kayak gitu-gitu. Udahlah, itu basi banget itu joki pinjol tuh emang ya brengsek semua kalau saya bilang itu. Brengsek emang ya. Sekarang gini loh, Kak, ya kan, yang ilegal ini itu udah nggak usah Kakak pikir, gak usah pikir bayar lagi. Ya yang seperti kita tahu resiko dari ilegal ini adalah ya sebar data, itu udah pasti. Tapi Kakak bilang bahwa kontaknya itu nggak real semua, nggak real dalam artian bukan orang yang Kakak kenal di sini, ya toh. Jadi udah nggak usah dipikir, yang pinjaman 7 hari itu malah jadi beban pikiran tersendiri nanti buat Kakak kalau Kakak mikirin itu lagi. Yang legal aja belum selesai, nambah lagi yang ilegal, ya itu masalah baru lah ya kan. Jadi fokus Kakak tuh kalau semisal uh, mau ganti nomor aja biar Kakak lebih tenang. Nanti kalau untuk masalah masuk grup, ya nanti Kakak bisa WA lagi admin kita ya kan, Mas Erik ya kan. Nanti Kakak japri aja bahwa Kakak ganti nomor gitu ya kan. Ya udah nggak usah merasa bersalah atau merasa gimana-gimana, yang sudah terjadi ya terjadi karena manusiawi semuanya. Kenapa aku bilang manusiawi ya? Karena kan di saat kita panik kan kita ya kepenginnya instan aja untuk melakukan hal-hal yang gampang lah, yang penting utang saya lunas gitu. Sebenarnya itu bukan solusi. Ya sudahlah ya kan. Kalau untuk masalah usaha Kakak ya, kalau semisal nanti bisa dikondisikan dengan nomor Kakak yang baru, ya Kakak coba Kakak ini kondisikan ya toh, gimana baiknya gitu ya toh. Nah, yang penting kalau pengen Kakak pengen tenang dulu, pengen fokus dengan kehidupan nyata Kakak ya kan. Ya ganti nomor untuk sementara kan nggak apa-apa, yang penting nomor ini kalau semisal nggak mau dimatikan masa aktifnya ya nggak apa-apa, nanti suatu saat kan takutnya butuh gitu loh. Yang penting nomornya dirawat nanti ya kan, mungkin ada aplikasi legal yang Kakak mau bayar nantinya ke depan ya kan, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Kalau legal ya Kakak sendiri udah tahu resikonya lah ya kan, nggak seperti ilegal lah. Seapes-apesnya kita kalau aplikasi legal kan hanya ya DC datang, ya toh DC datang pun hanya menanyakan tagihan ya kan, mau gimana Bu, mau gimana Pak, ya kayak gitu-gitu aja. Ya toh kita bisa nego ulang. Nah, kalau untuk ilegal hanya sebar data aja karena kekuatan mereka hanya ada pada data. Kalau Kakak mau ganti nomor nggak apa-apa untuk sementara, yang penting hidup Kakak tenang dulu aja. Ya kalau yang ilegal udah nggak usah dipikir untuk bayar. Oke? Kakak makasih banyak loh. Apa ya, kayak aku kayak kayak apa ya, kayak bener-bener membuka lembaran kehidupan baru gitu. Soalnya, jadi curhat lagi ya, sebenarnya tuh ini aku pernah gagal rumah tangga sama suami tahun 2019 dikarenakan dulu suami yang terjerat pinjol tanpa sepengetahuan aku. Cuman emang aku agak-agak curiga dulu tuh, di rumah tangga kami masalah ekonomi, dia kerja gitu, pergi pagi pulang malam, kadang waktu libur dia lembur gitu, kayak habis-habisan tapi ke kita nggak ada gitu.
Jadi, baru juga tanggal sekian udah habis gitu. Nah, mungkin emang udah jalannya akhirnya tahu pas bulan puasa tahun 2019 tuh awal puasa itu banget baru hari ketiga apa kedua puasa, ya aku ngalamin diteror, dimaki-maki, dikata-katain, bahasa binatang gitu. Makanya kenapa sekarang aku jadi kayak, takut karena ternyata aku yang sekarang yang jadi ngalamin gitu. Dulu suami gitu sampai orang tua aku kena teror juga gitu sampai sampai ngeri banget lah itu posisinya lagi bulan puasa terus dimaki-maki dikatain, "Oh, Anda sebagai seorang istri masa tidak tahu?" Sampai, kata kancing coplok itu nomor tuh banyak banget yang masuk gitu, padahal masih pagi loh jam 10 aku inget banget. Dan suami pulang kerja jam 5 kita ya lumayanlah bertengkar hebat gitu karena ya sensitif lah ya gitu. Ini soalnya nyangkutnya ke ekonomi, rumah tangga, ketidakjujuran segala macem gitu. Dan aku tuh bener-bener polos waktu itu nggak tahu sama yang namanya pinjol tuh nggak tahu gitu. Sampai emang aku di itu, apa, dikirimin foto foto suami sama KTP-nya terus dikatain sama aku ya pencuri lah segala macem gitu. Sampai akhirnya, eee, mungkin suami stres kayaknya ya dia dia memilih pergi, sekitar 5 bulan nggak ada kabar, ya terus aku juga nggak bisa bertahan kan jadi kayak, ya udahlah gitu kita memutuskan untuk pisah, dia mungkin fokus untuk nyelesain utang-utangnya gitu dan ya mungkin qadarullah masih jodoh dan masih mau saling memperbaiki, kembali lagi. Kembali laginya tuh baru banget baru banget awal tahun ini. Nah, dan giliran akunya sekarang yang terjerat, ini apa, terjerat pinjol gitu. Karena waktu itu ya emang tidak dipungkiri ya, aku single parent waktu itu, usaha seadanya, kerja juga hanya paruhan waktu gitu. Terus jadi tulang punggung keluarga juga, habis pisah balik ke rumah orang tua itu bukan hal yang gampang ngurus anak satu. Akhirnya kepincut jugalah karena kepepet. Sampai sekarang terus berlanjut ya karena itu gali lubang tutup lubang gitu. Ini sekarang udah bener-bener sekarang balik lagi sama, suami, jujur aku tuh karena waktu itu ada insiden anakku dirawat, terus udah biaya rumah sakit, terus tambah aku punya utang, akhirnya aku jujur karena emang kita mau saling memperbaiki, "Aku ngalamin apa yang kamu alamin dulu," aku cerita ke suami tuh. Emang kenapa, kejerat pinjol gini gini gini, akhirnya ya suami mau bantu, dibantulah waktu itu. Udah dibantu, tapi aku nggak jujur karena aku takut suami kaget berapa, aplikasi gitu. Akhirnya dia bantu sekian, aku bayarin secukupnya. Nah, yang sisanya kan dia belum kebayar. Nah, aku dasar mungkin ya, gali lagi, akhirnya membengkak lagi. Aku udah stres lagi, bilang lagi ke suami. Suami masih baik tuh alhamdulillah bantu lagi. Nah, belum belum selesai. Jadi aku nggak bisa jujur 100% karena takut dia kaget, ya Allah sebesar ini gitu. Nah, sekarang bingung lagi, malah ketemu channel yang nggak bener gitu. Ya mungkin emang harus jadi pelajaran mungkin ya Kak ya gitu. Jadi, saya tuh kenapa jadi takut stres tuh karena jujur ya nggak mau lagi gagal lagi gitu. Nggak mau gagal lagi rumah tangga apalagi ini baru banget gitu, baru 4 bulan dijalani lagi, masa masalah yang sama juga gitu kayak, ya Allah bener-bener masa nggak kapok-kapok gitu. Cuman gimana ya, udah mungkin orang bisa menilainya, apa, nggak kapok-kapok gitu, udah tahu kesalahannya gitu diulangi lagi ya. Gimana ya namanya mungkin keadaan lagi kayak gini, ya masalah ekonomi begitu membeli, cuman emang siapa sih orang yang mau berhutang gitu ya, apalagi sama aplikasi kayak gitu, ya cuman, ya udahlah saya juga tidak ingin menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan yang memang harus terjadi kayak gini, saya jadi diambil buat jadi pelajaran aja gitu. Cuma sekarang aku bener-bener udah fix pengen berubah, pengen bener-bener hidup hidup yang bener gitu, pengen bener-bener ngebenerin gitu, cuman emang bener-bener aduh ngeganggu banget, takut nih perasaan takutnya bener-bener bergejolak banget gitu Kak, jadi takut, rumah tangga hancur lagi gitu ya, nauzubillah takut maluin keluarga, udah pokoknya jadi bercabang banget gitu. Cuman alhamdulillah nih bisa kenal sama channel ini jadi kayak, udah tenang aku nggak bisa ngungkapin apa gitu, jadi denger denger tadi kata-kata dari Kakak udah bikin aku ngerasa, ya udah tenang gitu, tapi bukan berarti aku nggak mau
tanggung jawab gitu ya, ngelunasin utang piutang, siapa sih orang tuh pasti pengen banget gitu ngelunasin, hutang, nggak pengen juga terjerat sama yang kayak gini, cuman ya emang udah harus jalannya mungkin ya gitu. Tapi aku bener-bener ngucapin makasih makasih banyak sama Kakak yang udah mau dengerin cerita aku gitu. Boleh aku izinin silahkan kalau mau dijadiin konten ya nggak apa-apa ya, tapi harus disamarkan nama dan segala macamnya karena untuk yang masalah yang ini aku bener-bener sendiri dan gak ada yang tahu dan aku juga nggak pengen suami tahu lagi takutnya dia gimana gitu. Mangga Kakak saya izinkan boleh untuk dijadikan konten, jika itu memang membantu gitu ya, pokoknya saya cuman bisa bilang makasih gitu untuk kebaikan Kakak dan teman-teman mungkin ya gitu. Semoga Allah membalasnya dengan sesuatu yang lebih. Pokoknya makasih banyak. Aku udah bener-bener sekarang udah bener tenang, udah bismillah mau jalanin yang bener ke depannya. Ya mudah-mudahan ke depannya juga nggak ada apa-apa ya, bismillah. Makasih banyak Kakak. Alhamdulillah, saya juga terima kasih sama Mbak, udah diizinin buat nanti aku up di YT. Ini benar-benar kisah yang sangat inspiratif sekali loh Mbak, walaupun Mbak uh, beberapa kali masuk ke jurang yang sama. Tapi ini apa sih kisah inspiratifnya tuh di sini ya, di saat suami Mbak terkena pinjol, terjadilah ya suatu pertengkaran yang sampai pisah dan segala macam. Terus suami bisa kembali lagi itu luar biasa banget dan sekarang Mbak paham. Begini loh kalau orang yang terkena pinjaman online dan ini sangat luar biasa loh. Jarang sekali ya mereka yang udah pisah itu balik lagi ya atau jarang sekali ya ini nih benar-benar luar biasa. Buat Mbak yang di sana, pinjaman online itu sebenarnya simpel tergantung dari kitanya. Masalah Mbak tadi terkena joki pinjol, udah itu ya jadikan pelajaran semuanya. Kedepannya Mbak, ini benar-benar Mbak, Mbak udah ngalamin hal yang luar biasa, dengan hal yang seperti ini, seperti itu, Mbak udah tahu semuanya. Aku harap Mbak kedepannya itu benar-benar, yang pertama itu taubat, dan yang kedua itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Masih banyak jalan lain Mbak yang lebih berkah daripada kita ini minjol gitu loh, nggak punya uang minjol. Sebenarnya kalau kita bisa memanage keuangan kita ke depan, itu nggak akan terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Jadi untuk sementara kalau untuk apa dananya buat si pinjol belum ada, ya sudah dibiarkan dulu aja. Kita bermain buying time atau mengulur waktu kalau memang ada yang mau dibayar, terkhusus untuk legal ya Mbak ya di sini yang legal aja, yang ilegal udah nggak usah dipikir. Itu pun kalau Mbak nanti kedepannya ada itikat buat membayar. Ya kalau belum ada, ya dibiarkan dulu aja nggak apa-apa karena mereka kan diawasi sama OJK, bunga denda berhenti di 90 hari, besarannya juga nggak boleh melebihin besaran pokok yang kita pinjam 1 juta paling jadi 2 juta mau setahun 2 tahun kita belum bayar akan tetap di angka 2 juta dan akan ada penawaran-penawaran atau promo-promo khusus dari si pihak aplikasinya untuk meringankan pembayaran biasanya gitu. Jadi untuk kedepannya aku harap Mbak lebih baik dari hari kemarin. Itu harus Mbak jauhi pinjol, apalagi sampai terkena joki pinjol lagi. Jangan Mbak, jangan. Kita yang rugi sendiri Mbak kalau berkenalan dengan si joki pinjol itu. Data kita digunain buat minjol lagi. Itu sialan banget nggak? Sialan banget pasti. Jadi yang udah-udah jadikan semuanya ini pelajaran buat kita ke depannya karena sebaik-baiknya orang ialah yang lebih baik dari hari kemarin. Semangat terus.